gimana video klipnya kamu disatukan nyanyi bareng almarhum ayah? Seneng banget karena akhirnya bisa duet sama papa. Dulu kan cuma di mobil doang karaokean gitu. Sekarang bisa tampil bareng papa, duet. Walaupun udah nggak ada, tapi dengan teknologi sekarang bisa diadain gitu. Kamu kan kuliahnya juga jurusan musik ya? Aku musik sound design. Sound design. Kenapa pilih sound design? Pengen bisa belakang layar waktu itu. Waktu itu, ya sekarang depan layar ya. Iya, kan kita perjalanan jiwa kan beda-beda ya. Iya betul. Kita rasanya apa per waktu itu kan beda-beda. Nah, sekarang lagi pengen di antara produktif. Anak 4 ya? Belajar sendiri. Oke, pernah nggak pernah nih ya kamu sebagai anak artis, anaknya Krisya dibully karena anaknya Krisya? Pernah. Buliannya apa sih? Dinyanyiin satu kelas gitu. Dinyanyiin satu kelas? Kelas itu teriak-teriakin. Lagu apa biasanya mereka nyanyiin? Lagu ya salah satu bisa kasih soal. Lagu ini biasanya cinta akan kuberikan. Itu kenapa kamu ngerasa itu adalah sebuah bulian? Ya karena memang nadanya bulian gitu. Nadanya bulian? Energinya bulian. Gitu. Terus gimana kamu ngadepinnya waktu itu? Ya gimana, lupa aku ngadepinnya. Apa aku nggak nganggap itu sama sekali, aku lupa sih. Terus kamu kalau misalnya ada pelajaran nyanyi gitu sekolah gitu, terus suka cie anak Krisya gitu nggak? Digituin masih. Gitu. Jadi makin nervous ya? Iya. Pernah nggak kamu dideketin cewek setelah tahu kamu anaknya artis? Pernah. Kok kamu tahu kalau dideketin kamu karena kamu anaknya artis? Iya kan kita tahu lah yang bahasa-bahasa yang menjurus yang deketin gitu tahu. Misalnya kayak gimana? Gak mau aku kasih tahu. Oh, kamu anaknya Krisya, aku mau ketemu dong bapak kamu gitu-gitu. Ya enggak, yang pas sudah setelah meninggal juga masih ada gitu. Oh, oke. Itu apa rasanya kamu dideketin tapi bukan karena kamu, tapi karena kamu anaknya artis? Ya bersyukur juga sih. Pernah kamu nge-DM artis tapi nggak direspon? Pernah. Penyanyi luar tapi. Oh, penyanyi luar. Pernah kerja nyanyi tapi dibayar harga teman? Pernah. Dibayar harga teman karena memang sahabat sendiri juga. Okay. Jadi kayak ya udahlah cincai. Pernah kamu nawarin lagu ke label terus ditolak? Pernah. Jadi nggak berlaku tuh ya anaknya Krisya nawarin lagu pasti diterima? Nggak boro-boro. Aku tuh juga berjuang banget gitu untuk iniin lagu aku karena di label tuh kan pasti maunya kan ada papanya gitu, maunya selalu ada papanya. Nah ini aku berjuang sendiri juga. Kamu berjuang sendiri ya? Jadi untuk iniin lagu aku gitu. Oke. Jadi ibaratnya walaupun kamu anak artis bukan berarti otomatis pintu terbuka, karpet merah tergelar gitu. Nggak boro-boro. Jadi kamu tetap harus berjuang. Tetap di bawah bayang-bayang tapi berjuang sendiri juga gitu ya untuk sampai akhirnya orang mengenal bahwa kamu adalah Pasha. Gokil deh perjuangannya. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Berikut ini juga yang gokil juga nih perjuangannya. Ini istri dari Zulkiflia gitu ya, yang kemarin sempat kena kasus narkoba lagi, menjalani vonis hukuman 18 tahun penjara. Ini sang istri banting tulang untuk mencari nafkah, dan pada saat dia mencari nafkah pun masih harus menghadapi ancaman kejahatan di luar sana. Bahkan pay letternya dipinjam teman-teman gitu ya, nggak bayar. Aduh, ya ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga pulang. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Retno di private room. Ini adalah istrinya Zulkiflia gitu ya, yang masih menjalani masa hukuman. Iya benar. Ya. Dan kamu bekerja juga menjadi makeup artis. Kamu sempat cerita pagi nganterin aku sekolah gitu ya. Habis itu baru deh kalau ada kerjaan kamu juga kerja gitu betul. Ya. Pulang masih jemput anak lagi, masak dan lain sebagainya. 4 anak yang kamu harus hidupi gitu ya. Terakhir kamu sempat cerita bahwa pada saat kamu lagi bekerja nih mau make upin orang ya. Iya. Terus ada sebuah kejahatan yang gimana sih ceritanya waktu itu? Itu kejadiannya di hari Minggu. Hari Minggu kemarin barusan? Iya, subuhan. Subuh? Setengah 4. Itu baru keluar dari rumah. Jalanan kecil kan rumahku gang gitu. Begitu keluar, nggak jauh dari situ ada sekelompok ngeblok jalan. Jadi, kamu naik mobil nih? Iya, naik mobil sendiri. Nah, terus nggak lama dari situ aku mau belok ke ada gang satu lagi, mau belok ke situ ceritanya mau menghindar. Ternyata di portal kan. Akhirnya aku mundur lagi. Astaga. Ban belakang mobil tuh naik ke trotoar. Oke. Nggak lama dihampirin sama 2 anak muda yang bawa sajam gitu yang gede, modelan kayak celurit gitu ya. Nyampar, abis itu balik lagi langsung hantam mobil gitu.
Itu posisi aku sendiri dan pas aku disamperin itu posisi masih sendiri, masih mobil sendiri gitu. Masih mobil. Terus akhirnya gimana kalau bisa lolos? Nah, setelah udah dihantam, nggak lama ada mobil dari arah berlawanan gitu, mau mungkin ke arah Jakarta kan. Itu klakson apa sih, gerombolan itu terus kayak mau dikejar gitu, dan akhirnya udah mereka kabur. Benar. Apa ya, aduh rasanya pasti kayak aduh jantung ada di mana. Bener, aku cuma ingat waktu itu anak-anak, karena kan aku tuh sebelumnya sering lihat video-video kejadian kayak gitu dan aksi mereka tuh kayak gimana. Jadi semua yang udah pernah aku nonton tuh udah kayak ini bakalan terjadi nih ke aku nih, ini bakalan begini gitu. masih merinding kalau diingat-ingat. Dan itu kan di dekat rumah kamu ya? Iya benar. Dan kamu masih harus tetap keluar situ, lewat situ, bekerja juga. Kalau terus gimana? Ya mau nggak mau, karena kan udah tuntutan juga, dan aku kan kebanyakan job itu mereka udah bookingnya di jauh hari gitu. Jadi mau nggak mau aku harus berangkat kerja lagi gitu. Antisipasinya gimana? Kalau kemarin nggak ada kan antisipasi, karena nggak pernah kepikiran bakalan ketemu kayak gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang ya aku paling sediain kayak apa sih, air bon cabe gitu ya, atau enggak merica gitu. Nggak ada teman yang bisa nemenin kamu kalau lagi subuh-subuh? Nggak ada, kebetulan nggak ada, karena emang aku tuh nggak ada asisten, dan mau bayar asisten itu kan lumayan. Jadi aku sendiri aja. Oke. Ada juga nih kisah Retno gitu, ketika berjuang mencari nafkah untuk 4 anaknya saat suaminya nggak ada di sekitarnya, adalah dia sampai harus menjual gitar-gitar milik sang suami gitu ya, untuk menyambung hidup gitu. Tapi pada saat itu apa yang terjadi ketika suami kamu malah nanyain gitarnya dan minta itu untuk ditebus lagi? Setelah yang berikut ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Ruti.